بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Jadi sudah sampai ayat 79. Jadi pertemuan kemarin itu ayat 79 juga, cuma belum habis kita baca, belum habis kita tafsirkan. Jadi sudah sampai ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi sebelum kita baca terjemahannya, ini kalimat wailun itu sampai diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, atau nanti ada juga kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ disebutkan at-tikraru yufidu taukid. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran, baik itu pengulangan lafziyah, lafaz ya, pengulangan lafaz, atau taukid atau sumpah. Pengulangan itu memberikan faedah taukid, menguatkan. Kalau mereka betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ini. Jadi kenapa dilaknat oleh Allah? Yang pertama, mereka sudah menulis Taurat, menambah-nambah Taurat, mengurangi Taurat, dan merubah Taurat. Jadi menambah-nambah apa? Ada kalimat tertentu yang ditambah. Ada kalimat tertentu yang tidak sesuai, mereka kurangi. Bahkan ada yang mereka hapus. Salah satunya kata Imam Sawi di dalam tafsir beliau, ghayyaru hukmur rajam bil jilid. Mereka merubah hukum rajam itu dengan hukum jilid. Padahal di dalam Taurat sudah jelas rajam, tapi mereka merubahnya menjadi hukum jilid. Ini dalam tafsir Sawi. Sekarang kita lanjutkan. Ini wailun yang kedua sekarang. Ya, wailun yang kedua, artinya celaka. Jadi wailun itu kita sudah menceritakan, itu ada 3 maknanya. Yang pertama, wailun itu kalau kata Ibnu Abbas, ibaratun anil halak. Sebuah gambaran, sebuah gaya bahasa dalam Al-Quran untuk menggambarkan kehancuran, laknat bagi seseorang, itu wailun. Atau yang kedua, al-jibalu fi jahannam. Ada gunung yang berada di dalam neraka. Rupanya di neraka ada gunung. Ya. Jadi bagi yang suka naik gunung itu dalam neraka karena gunung. Jadi sudah ada gunung di neraka. Jadi jangan susah lagi nanti. Ini hobi naik gunung. Anak gunung, dalam neraka anak gunung. Namanya wailun. Atau nanti yang ketiga, itu waden fi jahannam. Sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Ya, 3. Sekarang kita masuk yang kedua. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ya, coba diterjemahkan. Ya. Ini bukan maka sebenarnya. Kalau maka itu jawab, tapi ini bukan maka. Kalau maka di dalam Al-Qur'an dan hadis dalam bahasa Arab, kalau begini maka begini. Ya, ini namanya jawab. Tapi kalau ini bukan ini, tapi ada waw, waw ini waw ataf. Ya, waw ataf. Ada yang mengatakan waw ini waw ma'iyah. Seiring dengan perbuatan mereka itu, mereka juga celaka gara-gara menulis sesuatu yang bukan firman Allah. Ini termasuk juga di dalam Injil.
Termasuk di dalam Injil penambahan dan pengurangan yang tidak sesuai lagi dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waw ataf. Artinya apa? Dan begitu juga, ya nih Pak. Begitu juga mereka celaka. Kenapa? Yuharrifunal kalimah mimma katabat aidihim. Apa yang sudah ditulis oleh tangan mereka. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat past tense. Arti past tense apa? Dulu, perubahan itu dulu. Tetapi gara-gara merubah itu bisa merubah pola pikir anak cucu mereka, ya. Maka hati-hati, ini namanya karakter jibiliyah. Jadi kalau orang dulu buat seperti itu, orang ini turun terus dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi efeknya bagi masa depan. Begitu juga ketika orang berfatwa macam-macam, memang kita fatwanya sekarang, tetapi diikuti oleh orang yang ke depan. Apabila kita salah di dalam berfatwa, jadi makanya kita tanpa ilmu. Nah, ini kan mereka juga tanpa ilmu di sini. Mereka menebak-nebak saja yang ada di dalam Taurat. Yang seperti contohnya apa? Yang ada di dalam Injil. Ketika Allah mengatakan haram makan babi, mereka menebak-nebak saja. Ini babi liar ini. Akhirnya dibuat dalam kurung babi liar. Jadi makanya babi jinak tidak ada masalah. Maka mereka selama ini mengkonsumsi babi jinak. Makanya yang dijual-jual itu yang mereka makan adalah babi jinak, babi yang mereka pelihara. Sedangkan babi liar tidak mereka makan. Kenapa? Di dalam Injil ditulis di situ babi liar. Ini kan menambah-nambah. Menambah sesuatu tetapi bukan sesuai dengan ilmunya. Kalau tafsir itu bukan menambah. Tafsir itu memberikan pemahaman terhadap satu ayat itu. Itu tafsir namanya. Jadi tidak ditambah-tambah. Ayat Al-Quran tidak bertambah, tidak berkurang. Cuma apa? Karena kita tidak memahami ayat itu. Terjemahan juga kita tidak bisa memahami. Karena terjemahan itu pemindahan makna. Pemindahan makna dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Pemindahan makna dari bahasa Arab menjadi bahasa Inggris. Pemindahan saja. Dan kita perlu mengetahui makna ini apa sebenarnya. Ya, contoh ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ar-riyahu satu, yang kedua ar-riyahu. Karena kita menerjemahkan, itu kita terjemahkan angin, dua-dua angin. Rihun angin, riyahun juga angin. Tetapi di dalam tafsir, di dalam bahasa Arab, rihun itu apa? Rihun itu angin bala. Ya, angin laknat. Riyahun angin berkah, angin keberkahan. Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan ar-riyahu, berarti angin keberkahan-keberkahan. Makanya disebutkan riyahu dalam Al-Quran ketika terjadi proses jatuhnya benang sari ke kepala putih sehingga menjadi buah-buahan. Jadi makanya nanti ada kita lihat di pohon mangga. Nah, Pak, mamplam, Pak, ada apa bunga-bunganya itu. Ditiup oleh angin. Ketika ditiup oleh angin, itu benang sarinya jatuh ke kepala putih sehingga membuahi, jadi buah mangga. Ini namanya riyahu dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah menyebutkan ar-rihu dalam Al-Quran, tidak ada lain. Itu angin yang menghancurkan. Angin menghancurkan. Ya. Kalau kita lihat juga dalam Al-Quran, wa anzalna alaihim, apa namanya, wa amtarna alaihim matarun. Itu maknanya hujan. Hujan apa? Hujan bala, hujan laknat. Tetapi ketika di dalam Al-Quran disebutkan al-ghaith, al-ma'u, itu hujan berkah yang membawa keberkahan. Ya. Ketika disebutkan dalam Al-Quran nanti as-sahabu, nanti berbeda lagi, nanti ada satu lagi al-ghaib. Nanti as-sahabu itu awan putih, tidak ada membawa hujan. Nanti satu lagi awan yang membawa hujan. Ya. Makanya ini kita butuh kepada tafsiran. Kenapa? Karena kita membutuhkan bukan pemindahan lafaz, tidak, tetapi makna lafaz itu sendiri. Ya. Ini menggunakan kalimat katabat, past tense. Jadi artinya akibat mereka tulis dulu, akhirnya anak cucu mereka sudah salah semuanya. Kan keliru semuanya gara-gara perbuatan mereka. Ini di dalam ini namanya, kalau tadi amal jariah, kita berbuat kebaikan, amal jariah. Ini dosa jariah. Maka seorang ayah berdosa apabila memberikan fatwa macam-macam kepada anaknya. Kenapa? Anaknya nanti akan mengajarkan lagi anaknya. Sehingga apa yang dikatakan itu semua salah. Ketika kita meninggal dunia,
dosa itu terus mengalir ke kita. Kenapa? Kita mengajarkan yang tidak benar kepada orang lain. Contoh, makan riba tidak apa-apa walaupun sedikit. Nampu ya, nampu. Baca-baca nampu. Saya jangan berlipat ganda ya. Anak mengamalkan itu. Anak memberikan kepada anaknya lagi, terus kepada cucu-cucunya lagi. Sehingga apa? Dosa terus mengalir ke kita. Kenapa? Salah memberikan fatwa. Tetapi kalau kita membuat kebaikan, kita ajarkan kepada anak, nah ini bacanya A, ini Ba, ini Ta. Anak ini ketika dewasa diajarkan lagi orang lain. Kemudian diajarkan lagi orang lain. Ini namanya amal jariah. Jariah itu mengalir, berjalan. Kita sudah meninggal tapi amal itu terus masuk. Tapi kebalikannya, kita sudah meninggal, kejahatan yang kita ungkapkan itu tadi terus masuk juga ke dalam kubur. Kita tidak berbuat apa-apa tapi kejahatan terus mengalir. Ya, ini apa namanya? Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Apa yang ditulis oleh tangan mereka. Apa itu tulis tangan mereka? Apa yang mereka rubah? Apa yang mereka tambah? Apa yang mereka kurangi? Apa yang mereka hilangkan? Jadi dihilangkan. Di dalam Al-Qur'an nanti ada nasakh mansukh namanya. Ada ayat yang menasakh dan ada ayat yang mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Jadi tidak sama seperti ini. Itu Allah sendiri yang merubah. Ya, jadi bukan manusia merubah. Ada hukum dalam Al-Quran yang tidak berlaku lagi. Ayatnya masih ada, hukumnya tidak berlaku lagi. Kemudian berlaku hukum baru. Ya, mana contohnya? Ketika khatib naik ke atas mimbar, Pak. Ya ayuhan nas, apa namanya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini dalam Al-Quran ini, Pak. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Baik cilet-cilet ya, Mbak. Menyobedah malam hanaze 2 rakaat, berakaat harus le ya, Mbak. Sehingga ketika turun ayat itu, para sahabat berlomba-lomba. Sehingga dia lupa dengan amal yang pagi itu nanti pagi istri-istrinya dia lupa ya, Mbak. Anak-anaknya dia lupa. Yang penting ibadah malam. Yang penting dia beribadah sehebat mungkin. Ketika dilihat oleh Rasulullah nyokaken but lagi ya. Ibadah juga, hai permun sapule, sehingga turunlah ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Tidak mampu, lakukan sejauh kemampuan saja. Oh, saya nggak mampu sampai sekian puluh rakaat, lakukan semampu kamu berapa rakaat. Ya, saya nggak sanggup berzikir 1 jam 2 jam, berapa sanggup? 1 menit, 1 menit, 1 detik. Astagfirullah, kaji, sejauh kemampuan. Maka ayat yang pertama tadi sudah mansukh, tidak berlaku lagi hukumnya. Kenapa? Karena Allah tidak memaksa seseorang untuk beribadah. Ya, tetapi apa? Sejauh kemampuan kamu. Salatlah kamu mampu bagaimana? Saya tak sanggup berdiri, kepegang katakit nih, Mbak. Anak bepu, anak bepu. Saya tidak sanggup dalam perjalanan ini, Mbak. Ya, enggak sanggup saya di jamak saja. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Tapi dalam catatan, kalau kita ingin menjamak, kata Imam Asy-Syafi'i, harus membelakangi kampung. Ya, nampak. Jadi ada istilah yakhlufu qaryah. Yakhlufu qaryah apa? Membelakangi kampung. Contoh ini kampung Nesu. Kita ingin berangkat ke Jakarta. Tidak bisa kita salat di sini untuk salat jamak, nggak bisa. Ini sudah masuk waktu zuhur. Ini bagaimana cara? Ini dalam pesawat nanti sudah asar ini. Bagaimana caranya? Kita mau salat di sini, tidak bisa. Bagaimana? Keluar dulu dari kampung ini, baru kita dikira musafir. Ya. Kita masuk ke kampung Lamlagang dulu, di Lamlagang baru kita salat jamak. Tidak boleh salat jamak mulai dari rumah, tidak boleh. Ya. Harus pergi dulu ke sana. Dalam istilah Imam Syafi'i apa? Membelakangi pagar kampung. Nyo pagar kampung, kabeh kampung Nesu. Jino kita mau Lamlagang. Salat terus sana dan langsung berangkat ke bandara. Begitu juga ketika sampai di bandara. Kita belum salat asar lagi, itu masih dikira kita dalam perjalanan. Maka salatlah jamak di situ ketika sampai ke bandara. Ketika sampai ke rumah tidak ada lagi jamak, kita bukan musafir lagi. Ya, kita sudah sampai ke rumah. Untuk mensiasatinya, bisa kita salat di bandara atau ketika dalam perjalanan pulang belum sampai ke kampung kita di sela-sela sebelum kampung ada kampung orang lain. Disitulah kita salat. Artinya apa? Jamak masih berlaku. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah kalau di Al-Quran itu ada rambu-rambunya, Pak. Jadi makanya kita harus memahami, jangan kita pahami, ini gawat sekali ini bertakwalah setakwa-takwanya, Pak.
Padahal kita tahu ayat itu sudah mansukh, sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, coba dibaca lagi. Ya, tadi mereka perbuat juga. Sekarang perbuat juga sama. Ya, kan sama ya, Pak. Ya, makanya nanti dalam bahasa Arab itu berbeda. Kasabat, yaksibun itu berbeda. Kasabat akibat orang tua mereka. Itu Bani Israel dilaknat kenapa? Akibat kakek-kakek mereka. Ya, Pak. Akibat kakek mereka berbuat maksiat, maka keturunan terus dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Mereka merubah Taurat sehingga diamalkan oleh cucu-cucunya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakek-kakek mereka. Mimma yaksibun apa? Hasil daripada itu. Ya, nampak hasil. Hasilnya apa? Kita berdoa, kita nih, hendak terima doa. Kenapa? Karena dosa, ya Pak. Hendak terima. Apapun yang kita lakukan tidak ada berkah. Ini makna yaksibun. Contoh, ya. Kita kembali kepada cerita di belakang. Mereka itu menjual harga dirinya untuk mendapatkan jabatan. Menjual akidahnya untuk dapat jabatan, dapat dunia, dapat duit dan lain sebagainya. Jabatan yang didapat itu dilaknat oleh Allah. Harta yang didapat itu tidak ada keberkahan. Ini makna yaksibun. Apapun yang mereka lakukan. Jadi bagaimana caranya? Ya, makanya Nabi Adam alaihissalam menangis sampai 200 tahun lamanya. Kenapa? Allah tidak mengampuni dosanya. Ketika Nabi Adam mengatakan, apa salah saya ya Allah? Ampuni dosa saya, apa salah saya ya Allah? Tidak diampuni selama 200 tahun. Kita bisa melihat ini di dalam tafsir Ibnu Abbas dan di dalam kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Imam Ghazali juga mengambil dari pendapat Ibnu Abbas. Fabaka mi'atai amin hatta qubilat taubatuh. Nabi Adam menangis selama 200 tahun lamanya sehingga tobatnya diterima. Ada apa sebenarnya? Akibat perbuatan beliau dulu, yang beliau ketika sekarang ini waktu beliau menangis itu, beliau belum mengakui lagi kalau itu dosa. Beliau masih mengatakan, apa salah saya Allah? Apa salah saya? Kenapa gara-gara buah khuldi itu engkau laknat saya? Engkau pisahkan saya dengan istri saya. Engkau turunkan saya ke tempat yang seperti ini ya Allah. Tempat tandus dan lain sebagainya. Kenapa begitu ya Allah? Selama 200 tahun beliau berpuasa, puasanya ditolak. Beliau beribadah, ibadahnya ditolak. Rupanya malaikat kasihan sama Nabi Adam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirim malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Adam dan mengatakan kesalahan apa sehingga tidak diterima taubatnya, sehingga puasanya tidak diterima. Nyobek sampai kitanya udah puasa-puasa nak diterima puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya begini. Ketika itu malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Adam atas suruhan Allah setelah 200 tahun lamanya. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Malaikat Jibril bertalaqi, ya duduk langsung berdialog langsung dengan Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu mir rabbih bikalimatin, dan mengajarkan beberapa doa-doa supaya diterima diampuni dosanya. Apa doanya? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malaikat Jibril mengatakan, kamu baca doa ini. Ada apa dengan doa Nabi Adam itu? Rupanya dalam doa itu mengandung makna pengakuan dosa. Mana pengakuan dosa? Rabbana innana zalamna. Ya Allah, kami zalim, saya zalim, istri saya zalim. Itu pengakuan dosa namanya, Pak. Makanya selama 200 tahun lamanya Nabi Adam tidak mengakui dosanya dan masih mengatakan, apa salah saya? Apa salah saya? Ini sama seperti kita, anak enggak sembuh-sembuh, anak sakit terus kita berdoa, apa salah saya ya Allah? Sehingga engkau itu tidak menyembuhkan anak saya ya Allah. Itu pernyataan yang salah, Pak. Tidak boleh seperti itu. Kita akui saja dosa kita. Setiap apapun yang Allah lakukan ada terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau di dalam kajian tafsir namanya istitrad. Apapun yang kita alami itu terkait dengan masa lalu kita. Kita selama ini ditalimi oleh orang lain. Berarti dulu pada masa lalu kita pernah mentalimi orang lain. Ini katanya penget ligau, Pak. Penget ligau. Berarti dulu kita pernah tak penget kau. Atau kita orang ngomongin kita, ghibah kita. Berarti kita juga dulu pernah ghibah orang lain.
Ini namanya istitrad. Arti kita akui saja dosa kita. Kenapa anak ini seperti? Berarti dulu kita pernah macam-macam sama orang tua kita. Anak kita melawan kita, berarti dulu kita pernah melawan orang tua kita. Selama ini kita tidak akui. Ketika anak melawan kita, kita berdoa kepada Allah, apa salah saya ya Allah, sehingga anak saya melawan saya? Anak saya tidak jadi anak yang saleh. Itu pernyataan yang salah. Sekarang introspeksi diri. Introspeksi diri, ya Allah saya salah, saya keliru. Makanya Nabi Adam akibat doa tadi, Rabbana innana zalamna fataba alaihi, itu namanya fataqib. Apa makna fataqib? Langsung direspon doanya, langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berpuasa dua kali lagi, Pak. Malam Ornyo dan besok ya, Pak. Gunakanlah waktu ini untuk mengakui dosa. Bek sia-sia Anda puasa kena diterima oleh Allah. Paling enggak kita duduk sendiri atau malam kita bangun, kita baca doa ini boleh juga. Rabbana innana zalamna. Tapi bertatepu berarti, Pak. Ya tedang innana zalamna kem-kem itu ada puhum. Berarti hom yang penting zalamna ampun sana, Pak. Jadi yang penting kita pahami dulu maknanya, Pak. Sehingga emosional kita muncul. Atau doa yang simpel boleh juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dah ulang lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nya roda kliknya udah bacanya udah tepu arti, Pak. Kalau kita tahu arti itu roh taklik ini, Pak. Bahkan selama ini kita tidak pernah mengakui dosa, selalu menyalahkan orang lain. Itu gara-gara si fulan, gara-gara si fulan, gara-gara si fulan. Enggak pernah, itu gara-gara saya, enggak pernah, Pak. Ya. Jadi makanya kalau ingin doa dikabulkan, maka perbaiki dulu ibadah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa isti'anah itu nomor 2? Na'budu itu nomor 1. Pertama menyembah Allah, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, pertolongan Allah akan datang apabila ibadah kita sudah benar. Ya, ibadah sudah benar. Perbaiki ibadah dulu, Pak. Ibadah perbaiki dulu. Jadi jangan minta dulu baru ibadah. Itu salah, Pak. Minta dulu baru ibadah. Maka tidak akan pernah, jangan pernah harap. Kita perbaiki dulu ibadah kita. Ini bukan hanya keterima. Berarti ada masalah dengan ibadah. Kita perbaiki diri. Ya. Dan mengakui dosa kalau kita sudah berbuat kesalahan. Ini namanya mimma yaksibu. Mimma ini terdiri 2 suku kata, min dan ma. Min ini maknanya litabu'id. Ya, litabu'id, Pak. Ada sebahagian, ini sebahagian maknanya sebahagian, Pak. Jadi artinya apa? Sebahagian yang kalian lakukan itu tidak berkah. Makanya kalau ada uang haram, kita mengambil uang haram, atau kita korupsi, atau kita mendalimi orang lain. Kita besarkan anak kita dengan ini, kita pulang ke rumah kita berikan kepada anak istri. Makanya masa depan anak itu juga tidak baik. Kenapa? Dia dibesarkan dari uang haram. Istri kita juga tidak baik. Kenapa? Kita besarkan dari yang haram. Setiap hari kita berikan yang haram. Maka jangan pernah mengharap anak ini menjadi anak saleh. Jangan pernah harap. Kenapa? Dia besar tumbuhnya itu dengan yang haram. Setiap hari kita korupsi, ya, Pak. Kita korupsi lagi, Pak. Pak. Maka anak ini besar dengan yang haram. Ini yang dimaksudkan mimma yaksibun, ya. Dari apa yang sudah engkau lakukan. Jadi bagaimana caranya? Minta maaf dulu kepada Allah. Akui kalau sudah berbuat dosa. Maka nanti bagaimana? Ada caranya nanti. Setelah kita mengakui dosa kita, kembalikan uang orang lain. Jadi hansib lagi doa kepada Allah, hansib. Orang yang berhutang, ya, hutang sudah banyak. Ya Allah, ampuni dosa saya. Alhamdulillah sudah diampuni. Diampuni tapi kasih dulu hutang orang lain, bayar dulu, Mbak. Bukan berarti bertaubat tidak bayar lagi. Alhamdulillah sudah diterima taubat. Tidak perlu bayar hutang lagi, Pak. Perlu bayar hutang, Pak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika kamu bertaubat, akan saya ampuni kamu min dzunubikum, sebahagian dosamu. Sebahagian lagi tidak, kata Allah. Kenapa? Karena terkait dengan makhluk, terkait dengan manusia. Minta maaf dulu kepada manusia. Bisa saja nanti diikhlaskan. Sudah saya ikhlaskan. Ya. Jadi makanya kenapa kita itu disyariatkan ketika kita banyak hutang, apalagi lebih-lebih keluarga tidak tahu, anak tidak tahu, istri tidak tahu, tolong tulis hutang-hutang itu dan letakkan di bawah bantal. Paling enggak kalau kita meninggal malam itu, waktu diangkat bantal dilihat, oh hutang ya lagi. Karena hati-hati tentang hutang. Rasulullah tidak mau menyalatkan orang yang ada hutang. Ya, karena bermasalah nanti. Maka ketika Rasulullah SAW akan menyalatkan seseorang, Rasulullah bertanya,
Dia punya hutang? Punya ya Rasulullah. Sudah dibayar belum ya Rasulullah? Saya tidak mau menyalankan. Sebelum hutangnya dibayar. Jadi makanya tidak boleh harta warisan dibagi dulu, bayar hutang dia dulu. Akhirnya diambil uang dia untuk bayar hutang. Baru Rasulullah mau menyalankan. Yang kedua, ada seorang pemuda juga ketika didatangi oleh Rasulullah mau salat, ditanya, dia masih ada hutang? Masih ya Rasulullah. Tapi dia orang miskin ya Rasulullah. Dan orang lain pun tidak ada yang mau menanggung dia Rasulullah. Yang punya masalah hutang perlu mendum ahli waris. Tapi kalau masalah warisan ya betul hai jatah lu. Kalau banyak hutang bayar pelung belun. Terima kasih.